membuka kegiatan sosialisasi manajemen talenta ASN pada pagi hari ini. Jadi kami juga mohon maaf atas sedikit keterlambatan. Jadi kita tadi masih persiapan, juga masih menunggu peserta lumayan rame. Jadi di sini yang saya lihat untuk pesertanya ada dari rumah sakit, itu belum aktif kameranya, Bapenda, Kes Bangpol, kemudian ada Dinas Pendidikan, di Dinas Perhubungan, kemudian ada Dinas Sosial, ada Kelurahan Condong, kemudian Dinas Pariwisata, Dinkes, dan undangan yang lainnya. Jadi kami ucapkan terima kasih, kami apresiasi Bapak Ibu berkenan untuk meluangkan waktunya untuk mendapatkan ya informasi terkait apa itu manajemen talenta. Jadi saya izin Bapak Ibu, eh, kita langsung saja masuk ke sedikit informasi atau materi mungkin yang dapat kami sampaikan terkait gambaran umum terkait manajemen talenta Bapak Ibu. Kelihatan ya Bu Dela ya? Halo Bu Dela, sudah tershare ya materi. Ya, sudah Pak Rani. Baik, baik izin Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti yang nanti akan disampaikan Pak Riki, mungkin saya sedikit memberikan gambaran umum ya terkait manajemen talenta. Yang pertama mungkin yang perlu kita ketahui bersama ini yang pasti terkait dasar hukum. Kenapa adanya manajemen talenta? Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, itu undang-undang yang paling tinggi yang mengatur tentang ASN. Kemudian eh, dari Menpan juga mengatur tentang penyelenggaraan sistem merit. Jadi di Undang-Undang 20 itu berbicara tentang manajemen manajemen ASN berbasis sistem merit. Kemudian diturunkan oleh Menpan, Permenpan RB nomor 19 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen ASN. Turunan sistem merit ada manajemen talenta. Jadi untuk Permenpan RB nomor 3 tahun 2020 ini tentang manajemen talenta. Nah, mungkin nanti ke depan mungkin nanti Menpan juga akan memperbaharui ya, kemungkinan nanti Menpan akan memperbaharui tentang manajemen talenta. Kemudian untuk percepatan sendiri BKN juga bahkan mengeluarkan keputusan nih untuk percepatan pembangunan dan penerapan manajemen talenta dari instansi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Sedangkan untuk Perwako kita sendiri juga kita sudah ada, Bapak Ibu. Jadi Perwako Singkawang nomor 21 tahun 2022 tentang manajemen talenta ASN. Namun memang untuk Perwako kita belum terapkan karena memang kita waktu itu masih menunggu juknis lebih lanjut dari BKN maupun Menpan. Di Menpan sudah buat eh, juknisnya dan BKN juga sudah buat juknisnya dan seharusnya kita tahun ini seharusnya kita sudah melaksanakan manajemen talenta untuk pengisian jabatan. Berdasarkan Permenpan 19 tahun 2025, di, induk dari manajemen talenta ini kan sistem merit. Jadi penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen ASN. Jadi dalam penyelenggaraan sistem merit berdasarkan Permenpan tersebut ada 8 aspek utama yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah wajib melakukan manajemen ASN berbasis sistem merit di 8 aspek. Yang pertama, perencanaan kebutuhan dan standarisasi jabatan. Jadi ini dalam manajemen ASN, semua kebutuhan harus direncanakan dengan baik dan setiap jabatan apapun itu harus memiliki standar jabatan, standarisasi jabatan. Kemudian yang kedua, manajemen talenta. Ya, hal ini ya nanti yang akan kita bahas secara teknis oleh Pak Riki. Nanti Pak Riki lah akan menjelaskan lebih detail apa itu manajemen talenta. Kemudian pengelolaan kinerja.
SKP, kemudian pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Nah, ini hal baru di BKN juga direktorat baru, penguatan budaya kerja, berakhlak tentunya nilai dasar ASN, kemudian penghargaan dan pengakuan buat eh, kemudian disiplin ini punishmentnya, pemberhentian dan upaya administratif, dan terakhir digitalisasi manajemen ASN kan. Jadi seharusnya semua manajemen ASN, sistem di manajemen ASN seharusnya sudah berdasarkan melalui digitalisasi. So. Kemudian mungkin yang dapat kita tahu bersama bahwa apa sih sistem merit ya Bapak Ibu ya. Sistem merit itu adalah penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi. Tadi, meritokrasi. Jadi mungkin hal yang familiar ya bagi Bapak Ibu apa itu meritokrasi. Jadi itu berasal dari kata merit dan kerasi. Jadi merit itu tentang kualitas ya. Merit itu tentang kelayakan seseorang. Kerasi itu tentang keratos, tentang kekuasaan, atau tentang pemerintahan, atau tentang birokrasi. Jadi, prinsip meritokrasi adalah prinsip pemerintahan yang berkualitas atau menempatkan SDM yang layak untuk menduduki suatu jabatan. Kemudian untuk penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen ASN ini harus dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun berketuhanan khusus. Jadi sifatnya inklusif, terbuka untuk semua. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan suku, ras, maupun agama untuk manajemen ASN. Untuk prinsip utama di sistem merit, Bapak Ibu, ada 5 prinsip utama, dan ini juga 5 indikator penilaian dalam manajemen talenta. Yang pertama, kualifikasi, yaitu kualifikasi pendidikan, kemudian kompetensi. Nanti di dalam manajemen talenta itu ada pengembangan kompetensi, ada pengalaman jabatan, nanti masuk di kompetensi, kemudian ada asesmen, yaitu penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural. Kemudian ada potensi, itu juga dari asesmen untuk penilaiannya. Kemudian kinerja di SKP, nanti akan dijelaskan Pak Riki. Ada kinerja utama, ada kinerja penguat. Dan terakhir terkait integritas dan moralitas. Ini terkait disiplin ya, terkait disiplin. Jadi ada 5 prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen ASN. Kemudian apa itu manajemen talenta? Jadi dari perwaku kita, manajemen talenta adalah sistem manajemen karir ASN yang meliputi tahapan akuisisi. Akuisisi itu bagaimana kita mencari talenta, bagaimana kita memetakan talenta dalam 9 box manajemen talenta. Kemudian setelah dipetakan, dikembangkan bagi yang talentanya eh, masih di bawah. Nanti ada box 1 sampai 9, 1 sampai 6 itu butuh pengembangan, dan retensi atau mempertahankan talenta itu di box 7, 8, 9. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Riki. Jadi retensi itu tentang mempertahankan talenta yang sudah ada. Kemudian penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target, baik itu jabatan lowong ataupun jabatan kritikal. Jadi berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tadi, potensial. Dan tertinggi ya, ini ingat Bapak Ibu. Jadi manajemen talenta ini bicaranya tertinggi terbaik ya, melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Untuk manajemen talenta ini sendiri ada 7 prinsip. Pertama, objektif, ini tidak bersifat subjektif. Kemudian terencana,
Ya, nanti ada rencana suksesi, ada istilah rencana suksesi dalam manajemen talenta. Kemudian transparan, harusnya Bapak Ibu di dalam MySN itu mendapatkan informasi terkait nilai kompetensinya, diklatnya seperti apa, harusnya di dalam MySN itu sudah ada informasi untuk manajemen talenta. Kemudian tepat waktu di sini ketika ada jabatan lowong segera diisi. Jadi misalnya ada yang pensiun bulan depan, maka sudah ada orangnya dan langsung dieksekusi, langsung diangkat pejabat yang layak untuk mengisi jabatan tersebut. Kemudian akuntabel, ini dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dalam manajemen talenta ini alat ukurnya banyak, Bapak Ibu. Jadi alat ukurnya banyak dan alat ukurnya juga jelas. Kemudian harusnya manajemen talent itu bebas dari intervensi politik tadi, sistem merit, bebas dari politik, suku, agama, ras, dan hal lainnya yang seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi harusnya manajemen talenta itu berbasis sistem merit. Kemudian tujuan dari manajemen talenta yang kedepannya akan kita laksanakan. Yang pertama, ak- meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan daerah, visi misi daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi dengan orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang layak di jabatan tersebut, tentunya tujuannya adalah meningkatkan kualitas dari pelayanan publik organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi dan akselerasi pembangunan daerah. Jadi nanti talenta-talenta yang di box 7, 8, dan 9 seharusnya mengisi posisi-posisi kunci, posisi-posisi yang strategis dalam mendukung optimalisasi pencapaian tujuan dari visi misi kepala daerah. Kemudian yang ketiga, mendorong peningkatan profesionalisme jabatan, kompetensi dan kinerja talenta, serta memberikan kejelasan dan kepastian karir talenta ASN. Jadi ketika yang diukur adalah kompetensi, yang diukur adalah kinerja, maka masing-masing ASN seharusnya akan meningkatkan kompetensinya masing-masing, meningkatkan profesionalismenya masing-masing untuk mendapatkan karir yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, mewujudkan rencana suksesi yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel. Tadi kita sampaikan bahwa talent-talent yang ada nanti dimasukkan dalam ke rencana suksesi dan penempatannya akan tepat waktu, orang yang tepat, right man, right time, waktu yang tepat, kemudian right job, jabatan yang tepat. Nah, jadi seharusnya dengan manajemen talenta ini orang-orang yang tepat lah di jabatan yang tepat dan di waktu yang tepat. Kemudian memastikan tersedianya pasokan talenta untuk menyelaraskan ASN terbaik dengan jabatan sesuai berdasarkan tujuan strategis, visi dan misi organisasi. Jadi eh, kita pastikan talenta-talenta yang sudah dipetakan itu kita kembangkan bagi yang di bawah kotak 789 dikembangkan eh, kemudian ditempatkan dengan tempat yang sesuai dengan potensi dan kompetensi masing-masing. Jadi itu memastikan tersedianya pasokan talenta. Kemudian yang terakhir, mewujudkan sistem ASN yang berbasis merit tadi, meritokrasi, keadilan, transparan, dan berkelanjutan guna mendukung reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang efektif. Nah, jadi tujuan akhir untuk tujuan organisasi itu sendiri, jadi dengan manajemen talenta, semoga pengelolaan ASN itu berbasis merit yang berkeadilan, keterbukaan, inklusif, terbuka untuk semua. Kemudian tentunya ini berkelanjutan menjadi budaya untuk manajemen talenta guna mendukung reformasi birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang efektif.
Mungkin sekian sedikit pengantar dari kami, BKPSDM. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, apresiasi yang sedikit setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya. Semoga sosialisasi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat Bapak Ibu bagi kita semua. Eh, dan saya serahkan lebih lanjut kegiatan ini ke Pak Riki nanti jadi pemateri utama kita terkait manajemen talenta berdasarkan keputusan Kepala BKN 411 tentang percepatan pembangunan dan penerapan manajemen talenta di instansi pemerintahan. Eh, Baik Bu Dela, silahkan lanjut ke pemateri selanjutnya. Terima kasih Bapak Baik, Ibu. baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdul Rani atas sambutan dan pengantarnya. Sekilas tadi Bapak Ibu dapat kita ketahui manajemen talenta sangat penting ya untuk diketahui dan dipahami oleh setiap pegawai karena berkaitan dengan pengembangan karir setiap pegawai itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke acara inti yaitu penyampaian materi sosialisasi manajemen talenta. Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan di benaknya tentang apa sih manajemen talenta itu atau bagaimana sih pengaruh manajemen talenta kepada pengembangan karir setiap pegawai? Karena ini merupakan hal yang baru yang kita hadapi. Maka langsung saja kita simak sosialisasi yang akan disampaikan oleh analis SDMA Ali Madya kepada Bapak Riki Indardi SSTP MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran ya, udah lah ya. Siap kedengaran Pak Riki? Baik, yang saya hormati Kepala Bidang PKA PK2, Ibu Delas sebagai host, Bapak Ibu Kasubag Adum atau pengelola kepegawaian yang ada di perangkat daerah masing-masing di Kota Singkawang. Perkenalkan diri saya Riki Endardi, saya sebagai ASDM Ali Madya di BKP SDM Kota Singkawang. Hari ini saya akan langsung mengenai keputusan BKN nomor 411 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan penerapan manajemen talenta. Jadi bisa share screen. Ya, pas. Kan ini malah keluarkan Oke Bang Riki. Ya, mungkin saya ke Christine. Christine. Ya, Timur ke? Lama. belum nampil ya. Ya, kita langsung ke pengisian dan update data dalam penerapan manajemen talenta ASN di lingkungan pemerintah Kota Singkawang. Beberapa hari yang lalu atau kemarin kami sudah meminta data kepada seluruh SKPD untuk mengisi dari penilaian 360 derajat, pengisian data-data riwayat jabatan PLT PLH. Itu kenapa? Karena untuk mengisi data yang ada dari aplikasi Simata. Lanjut. Dasar hukumnya adalah keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 411 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan penerapan manajemen talenta ASN di instansi pemerintah.
Lanjut. Apa itu penilaian talenta? Penilaian talenta merupakan tahap untuk mengidentifikasikan pegawai ASN berdasarkan tingkatan kinerja dan potensial sehingga dapat dikembangkan karirnya lebih lanjut sebagai talenta untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis instansi. Lanjut. Ya, mana Bapak Ibu sekalian, kita dapat lihat di dalam tabel di sini, pegawai-pegawai itu dinilai dari kinerja dan dinilai dari sumbu X dan sumbu Y, di mana kinerja itu sumbu Y atau potensial sumbu X. Kinerja terdiri dari komponen kinerja utama dan kinerja penguat. Bobot komponennya 60% untuk kinerja utama, 40% untuk kinerja penguat. Dalam kinerja utama itu adalah penilaian kinerja. Dari penilaian kinerja Bapak Ibu sekalian, diberikan bobot sebesar 60%. Jika untuk mendapatkan nilai 60% ini, Bapak Ibu sekalian harus bernilai sangat baik. Maka dapat nilai maksimal sebesar 60%. Kalau lebih baik mungkin di bawahnya cukup atau butuh perbaikan. Untuk kinerja penguatnya ada 40%, di dalamnya ada penghargaan. Penghargaan ini nanti saya jelaskan di selanjutnya, ada penghargaan secara nasional, internasional, atau lingkup instansi. Terus ada kedua, penugasan dalam tim kerja. Ada yang bertanya kepada saya kemarin, tim kerja yang mana gitu kan ya. Ini tim kerja yang mendukung kinerja organisasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam 2 tahun terakhir jika ada sebagai ketua atau sebagai anggota di lingkup instansi, internal instansi, itu akan mendapatkan bobot penilaian untuk manajemen talenta ini. Terus yang ketiga ada umpan balik kinerja 360 derajat sebesar 10%. Selanjutnya ada potensial, ada sumbu X. Kompetensi dihargai paling besar di sini bobotnya sebesar 40%, terdiri dari penilaian kompetensi sebesar 20%, pengembangan kompetensi sebesar 10%, dan pengalaman jabatan. Ya, pengalaman jabatan ini seperti jabatan-jabatan yang pernah diembannya, terus yang sebagai PLT atau PLH juga dihargai sebesar 10%. Untuk potensi sebesar 25% dari penilaian potensi. Terus kualifikasi ada tingkat pendidikan formal, apakah dia S1, S2, itu sesuai dengan bidang jabatannya, dengan pendidikan yang sesuai dengan bidang ilmu 10%. Integritas dan moralitas sebesar 15%. Jadi verifikasi rekam jejak disiplin. Kalau tidak pernah dihukuman disiplin, maka akan dapat nilai 15%. Ini menjadi penilaian Bapak Ibu sekalian di manajemen talenta. Selanjutnya, lanjut. Kinerja sumbu Y, kinerja utama. Komponen ini menggunakan indikator penilaian kinerja dengan rincian sebagai berikut. Batasan. Yang menjadi batasan penilaian kinerja merupakan hasil evaluasi kinerja tahunan pegawai ASN yang terdiri dari hasil kerja dan perilaku kerja. Ya, ini dari SKP Bapak Ibu sekalian. Sumber datanya dari evaluasi kinerja pegawai ASN dalam layanan kinerja pada ASN digital. Cara pengukurannya berdasarkan predikat kinerja tahun terakhir yang dikonversikan ke dalam angka sesuai tabel. Bapak Ibu bisa lihat sekarang. Kalau kinerja sangat baik, nilainya 100. Kalau baik, 80. Butuh perbaikan, 60. Kurang 40 dan sangat kurang 20. Jadi para pegawai harus meningkatkan nilai SKP-nya jika ingin mendapat nilai bagus ya di manajemen talenta ini. Selanjutnya, setelah ada kinerja utama tadi, ada kinerja penguat. Di dalamnya ada penghargaan, ada penugasan dalam tim kerja, ada umpan balik 360 derajat. Selanjutnya, apa itu penghargaan?
Penghargaan adalah pengakuan resmi atau formal yang terima ASN atas prestasinya dalam hal capaian kinerja. Sumber datanya, piagam, sertifikat penghargaan, tanda apresiasi lainnya yang dapat membuktikan prestasi yang diraih serta pemberi penghargaan atau rea penghargaan dalam usia ASN. Jadi Bapak Ibu, penghargaan yang dihargai ini bukan secara rencana ya, bukan yang di aposentanya itu dihargai. Ini penghargaan-penghargaan yang Bapak Ibu dapatkan, baik itu yang pribadi dapatkan, misalnya ada instansi mendapatkan di SKPD mendapatkan penghargaan, tapi Bapak Ibu berperan dalam penghargaan itu, maka Bapak Ibu dapat penghargaan individu, maka itu bisa diupload dalam sistem. Selama 5 tahun terakhir ya. Peraih penghargaan di lingkup internasional itu nilainya 100. Peraih penghargaan di lingkup nasional 75. Peraih penghargaan di lingkup lintas instansi 50. Peraih penghargaan di lingkup instansi 25. Tidak pernah mendapatkan penghargaan itu 0 ya. Selanjutnya, penugasan dalam tim kerja. Penugasan dalam tim kerja adalah kedudukan pegawai ASN secara resmi di dalam tim kerja untuk menyelenggarakan tugas-tugas kedinasan dalam rangka mendukung kinerja instansi. Sumber data, surat keputusan penugasan atau surat perintah penugasan, riwayat penugasan dalam tim kerja atau riwayat penugasan tim kerja dalam layanan e-kinerja ASN digital berdasarkan kedudukan tertinggi yang pernah ditugaskan kepada seseorang pegawai ASN dalam tim kerja selama kurang waktu 2 tahun terakhir. Jadi yang diambil ini kedudukan tertinggi ya. Jika dia ada sebagai ketua, ada sebagai anggota, yang lebih tinggi itu ketua, maka ketua yang diinputkan ke dalam sistem. Yang kami inputkan ya. Kemarin kami ada minta data-data ke seluruh SKPD, penugasan dalam tim kerja ini, yang mana jika Bapak Ibu pernah ditugaskan sebagai ketua, maka diinput sebagai ketua, maka anggotanya diabaikan. Untuk poinnya, kedudukan pegawai ASN dalam tim kerja itu, sebagai ketua tim kerja lingkup lintas instansi mendapatkan nilai 100, ketua tim kerja lingkup internal instansi, yang saya jelaskan kemarin, lintas instansi ini misalnya antara Kota Singkawang dengan Sambas, lingkupnya Sekalbar bisa, atau Sekandrek bisa. Ini mendapatkan nilai 100. Kalau ruang lingkup internal instansi ini di lingkup dalam instansi ini berarti kan di lingkungan pemerintah Kota Singkawang. Ini nilainya 75. Kalau anggota tim kerja lingkup lintas instansi ya, lintas instansi ini kan Sekalbar, Sekandrek ya. Ini nilainya 50. Anggota tim kerja lingkup internal instansi anggota nilainya 25. Tidak mempunyai penugasan dalam tim kerja nilainya 0. Nah, kemarin ada yang bertanya bagaimana untuk Kabid. Jika memang ada surat perintah penugasan untuk Kabid, untuk kepala badan yang internal instansi, silakan dimasukkan, baik itu sebagai ketua atau anggota. Selanjutnya, ini umpan balik 360 derajat. Sebenarnya aplikasi Simata mengenai manajemen talenta ini harusnya sudah datanya sudah berkaitan dengan CSN atau data Eken BKN. Cuman sekarang masih mengisi data manual yang diminta ke kami untuk mengisinya. Maka kemarin kami ada menyurati Bapak Ibu sekalian, SKPD untuk mengisi umpan balik 360 derajat dari penilaian prestasi kerja ASN sebagai atasan, rekan kerja atau bawahan. Hasil penilaian 360 derajat ini pada tahun 2025 ya. Karena sudah setahun kemarin, maka sekarang baru dilakukan penilaian 360 derajatnya. Kategori umpan baliknya untuk sangat baik itu mendapatkan nilai 100, baik itu 80, itu perbaikan 60, kurang 45, sangat kurang 20.
Nilai Bapak Ibu sekalian dari bawahan masing-masing itu nanti akan kami rata-ratakan. Misalnya ada 10 pegawai yang menilai, nilainya bervariasi dari 10 itu akan dirata-ratakan dibagi 10. Nah, akan diinput dalam aplikasi Simata. Jika pegawainya ada 2, maka dibagi 2. Untuk bawahannya, misalnya rekan kerja sejawatnya, misalnya ada 1, berarti yang nilai itu 1 itu yang kami masukkan ke dalam sistem. Ya, lanjut. Selanjutnya ada sumbu X itu ya potensial. Bernilai potensial terdiri dari 4 komponen yaitu kompetensi, potensi, kualifikasi, serta integritas dan moralitas. Kompetensi ini menggunakan indikator penilaian sebagai berikut. Penilaian kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi manajerial, sosial, kultural, teknis yang dimiliki oleh pegawai ASN dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Hasil data kompetensi ini dalam angka nominal 0 sampai 100. Jika Bapak Ibu sudah melakukan profiling ASN kemarin, maka nilai kompetensi ini akan keluar di dalam sistem Simata BKN ya. Dalam manajemen talenta akan keluar nilainya jika kemarin sudah mengikuti profiling ASN. Jika belum, maka nilainya masih 0. Kewajiban untuk pemerintah Kota Singkawang untuk seluruh ASN, baik itu yang sudah menduduki jabatan manajerial atau yang belum, harus dilakukan pendidikan kompetensi seluruh profiling ASN untuk seluruh ASN yang ada di Kota Singkawang. Untuk mengetahui kompetensi seseorang itu di mana, berapa nilainya, seperti itu. Selanjutnya, untuk potensial selanjutnya pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi adalah upaya pemenuhan kompetensi pegawai ASN agar sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. Sumber data, riwayat pelatihan, pengembangan kompetensi dibuktikan sertifikat kepesertaan atau sertifikat kompetensi. Menghitung rata-rata untuk ini 3 tahun terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu sosialisasi manajemen talenta itu akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat Bapak Ibu sekalian juga bisa Bapak Ibu upload ke dalam CSN agar mendapat nilai ya. Misalnya seperti ini. Lebih dari 8 sertifikat ya, itu mendapatkan nilai 100. 6 sampai 8 sertifikat mendapat nilai 75. 4 sampai 6 itu mendapatkan nilai 50. 1 sampai 3 itu 25 dan 0 ini 0. Kedua, diklat-diklat misalnya diklat PIM 4, PIM 3 itu ya. Nah, ini juga dihargai. Lebih dari 3 sertifikat diklat itu nilainya 100. 1 sampai 2 itu nilainya 50. Kalau tidak ada sama sekali ya nilainya 0. Ini juga pengaruh ya Bapak Ibu sekalian ya. Dari nilai pengembangan kompetensi ini ada terbagi dua kategori ya. Jika dia cuma punya ada sertifikat pelatihan itu maksimal nilainya akan 50. Jika dia mempunyai sertifikat diklat nilainya juga 50 maksimal nanti dalam sistemnya. Ini bagi 2. Oke, selanjutnya. Ini pengalaman jabatan. Jika pernah lamanya menduduki jabatan, keragaman jabatan, jabatan non-definitif, misalnya pelaksana tugas, PLT, PLH, dan penjabat itu juga dihargai dalam manajemen talenta ini. Jadi Bapak Ibu kemarin kami juga menyampaikan tutorial cara mengupdate riwayat jabatan Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu pernah menduduki sebagai PLT, sebagai PLH, walaupun misalnya hanya 1 bulan, 3 bulan, silakan dimasukkan ke dalam sistem. Itu akan dihargai. Indikatornya dengan menggabungkan rata-rata nilai yang didapatkan dari tabel. Selanjutnya, ya ini ya. Dari lama jabatan, dari keragaman riwayat jabatan, dari penugasan dalam jabatan non definitif, itu semua dihargai. Memiliki masa kerja dalam jenjang jabatan 5 tahun ke atas itu mendapatkan nilai 100. Memiliki masa kerja dalam jenjang jabatan 3 sampai 4 tahun, nilainya 80. Memiliki masa kerja dalam jenjang jabatan kurang dari 2 tahun, nilainya 60.
Keragaman riwayat jabatan, memiliki pengalaman jabatan lintas instansi itu nilai 100, memilih pengalaman jabatan lintas unit kerja nilainya 80, memiliki pengalaman jabatan hanya dalam satu unit kerja nilainya 60. Maka semakin banyak Bapak Ibu lintas jabatan itu semakin besar nilainya. Untuk penugasan dalam jabatan non definitif ya, ini memiliki pengalaman penugasan jabatan non ASN sebagai pejabat kepala daerah nilainya 100, ini paling tinggi jika Bapak Ibu pernah menjabat sebagai kepala PJ wali kota atau PJ bupati, kan nilainya 100. Memiliki pengalaman jabatan penugasan sebagai pelaksana tugas pada jenjang jabatan yang lebih tinggi nilainya 80, memiliki pengalaman penugasan sebagai pelaksana tugas dalam jabatan setara nilainya 60, memiliki pengalaman penugasan sebagai pelaksana harian pada jenjang jabatan yang lebih tinggi nilainya 40, memiliki pengalaman penugasan sebagai pelaksana harian pada jenjang jabatan yang setara nilainya 20. Tidak memiliki pengalaman penugasan nilainya 0. Maka Bapak Ibu sekalian, kemarin ada yang bertanya, jika jabatannya cuma 1 hari, 2 hari, silakan dimasukkan. Ini akan dinilai semua. Selanjutnya, laki saya pun kayak ganang-ganang itu ngambang mas ya. Apa yang biar penilaian potensial sumbu X, potensi. Penilaian potensi didapat dari hasil tes penilaian kompetensi dan potensi profiling ASN yang dilaksanakan oleh BKPSDM, BKM. Komponen ini menggunakan indikator penilaian sebagai berikut. Tingkat pendidikan formal, ini kualifikasi ya. Untuk kualifikasi ini mendudukan pendidikan formal, batasannya pendidikan formal adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang telah selesai ditempuh oleh pegawai ASN. Sumber datanya ijazah terakhir riwayat pendidikan formal. Ukurannya nilai pendidikan formal. Contoh seperti tabel di bawah ini. Tingkat pendidikannya, kalau nilai yang bersangkutan itu lulusan S3 atau doktor, maka nilainya 100. Jika dia magister atau S2, nilainya 90. Jika sarjana nilainya 80. Diploma nilainya 70. Kalau SLTA nilainya 60. Jadi setiap ASN semuanya baik itu SLTA, diploma, sarjana itu semuanya dihargai di kualifikasi. Selanjutnya, ya, ini kesesuaian bidang ilmu. Bidang ilmu adalah keterkaitan relevansi bidang ilmu yang dimiliki dengan pegawai dengan rumpun jabatan target. Jadi kami sekarang sudah membuat rumpun jabatan. Jika Bapak Ibu sejabatannya sebagai administrasi kepegawaian, itu rupunnya administrasi dan ada rupun kepegawaian. Sumber datanya ijazah atau riwayat pendidikan formal, pengukurannya melihat kesesuaian bidang ilmu dalam riwayat pendidikan pegawai dengan rupun jabatan target. Ya, jika riwayat pendidikannya sesuai dengan rupun jabatan target, maka nilainya 100. Jika tidak memiliki riwayat pendidikan dalam bidang ilmu yang sesuai, nilainya 50. Selanjutnya, yang terakhir, integritas dan moralitas. Ini rekam jejak Bapak Ibu sekalian di dalam aplikasi IDIS. Apakah Bapak Ibu pernah dihukuman disiplin? Kalau tidak pernah hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir, maka nilainya 100. Pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan, teguran lisan, atau pernyataan tidak puas, itu nilainya 75. Pernah jatuhi hukuman disiplin sedang, nilainya 50. Pernah jatuhi hukuman berat, nilainya 25. Atau sedang menjalani hukuman disiplin, nilainya 0. Lanjut. Ya, mungkin saya bisa share aplikasi yang
diisi kemarin. Ya, host bisa share aplikasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini aplikasi Simata BKN, layanan manajemen talenta yang ada di yang kami kelola. Ya. Jadi semua pegawai ini ada dalam aplikasi Simata BKN nih. Misalnya kita cari ya. Ini kita salah satu pegawai, kita lihat nilai sungguhnya. Ya, Bapak sekalian ya. Pak Gunawan ini kinerja utamanya, penilaian kinerjanya nilainya 60. 60 ini karena dinilai sangat baik. Nilainya 100 ya. Kalau di SKP-nya nilainya 100. Sangat baik, maka nilainya 100. Ya. Ini penghargaannya belum masuk, penghargaannya. Penugasan dalam kerjanya juga belum kami upload kemarin karena kami lagi mengumpulkan data. Umpan baliknya juga datanya lagi dikumpulkan, belum di-upload ke sistem. Maka Pak Gunawan ini mendapatkan nilai 60. 60 ini kategori menengah sesuai ekspektasi. 60 sampai 79,9 itu sesuai ekspektasi. Pak Gunawan bisa meningkatkan nilainya dengan mengupload penghargaan-penghargaan yang dimiliki atau penugasan dalam tim kerja atau berbalik 360 derajat. Ini akan mendapat nilai tambah. Ini untuk kinerja Y. Ada kinerja utama dan kinerja penguat. Terus selanjutnya ada potensial. Ya. Potensial tumbuh X. Beberapa indikatornya, ada kompetensi, ada potensi, ada kualifikasi, ada integritas, dan moralitas. Pak Gunawan ini dari kompetensinya, karena dia sudah penilaian kompetensi di Balik ASN kemarin, nilainya dari 20%, atau dari 100 ini nilainya 20. Sudah mengisi pengembangan kompetensi. Bisa kita cek di sini, misalnya. Pak Gunawan sudah memiliki 9 sertifikat, maka nilainya 100. Jika lebih dari 8, maka nilainya 100 dalam 3 tahun terakhir. Tapi Pak Gunawan belum mengikuti diktat struktural, misalnya PIN 4 atau PIN 3, maka nilainya sini masih 0. Ini dari dua nilai ini 100 dibagi 2, nilainya 50. Ya. Terus pengalaman jabatan. Ini pengalaman jabatan. Nah, ini. Pengalaman di jabatan, pengalaman 4 tahun 1 bulan di tiap muda. Maka dapat nilainya 80. Keragaman jabatannya 100, pengalaman non-definitifnya 0. Karena tidak ada menginput PLT atau PLH. Ya. Jadi 180 ini dibagi 3 item ini, maka nilainya 60. Karena 60 ini dipersen 10% jadi 6 nilainya.
Untuk profiling penilaian potensi ini ada, kita lihat di sini. Sudah mengikuti profiling ASN, ini ada dari instrumen assessment, ya. Maka dapatkan nilai 62,5%. Ini 15,65. Dipersenkan 25%. Dari kualifikasi pendidikan formal, nah, ini kalau udah S2 maka nilainya 90. Sesuai bidang ilmu, ilmunya sesuai dengan pendidikannya, ya. Maka dapatkan nilai maksimal. Tidak pernah dihukum disiplin, maka nilainya 15. Gunawan total nilainya 80,63. 80 ke atas, dari 80 itu nih potensi tinggi. Maka Pak Gunawan itu berada di kotak 8. Box 8 ya. Ini kategori talenta box 8. Untuk sesuai ekspektasi, potensi tinggi itu di kotak 8. Jika kinerja tinggi di atas ekspektasi atau potensi tinggi itu maka di kotak 9. Jadi saya lihat buka sendiri Bapak Ibu. Ini namanya aplikasi Simata. Seluruh pegawai ini ada di dalam kotak sini. Untuk rencana suksesinya, jika pegawai-pegawai itu sudah masuk di kotak 9, maka otomatis akan dipilih oleh pimpinan untuk menduduki jabatan yang sesuai. Mungkin sekian paparan dari saya. Saya kembalikan ke host. Silakan Bu. Baik, Bapak Rifki Indardi, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat informatif ya. Berikutnya kita memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya dapat menyampaikan melalui fitur raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Yang ingin bertanya, yang belum paham tentang manajemen talenta atau sistem di aplikasi Simata, mungkin boleh ditanyakan. Baik Bu Dela, mungkin karena ini hal yang baru bagi kita semua, mungkin Bapak Ibu nih malu-malu nih untuk bertanya. Baik Bapak Ibu, silahkan saja Bapak Ibu menyampaikan saran, mungkin ada pendapat, ada masukan, misalnya indikator penilaiannya mungkin kurang atau seperti apa. Nah, mungkin ini bisa menjadi bahan diskusi Bapak Ibu, yang mungkin nanti kita akan catat dan kita pasti akan kita sampaikan kepada pusat Bapak Ibu. Ini salah satu contoh lah Bapak Ibu ya, misalnya ini juga sudah kami bahas bersama BKN tentang pengalaman jabatan, misalnya nih. Jadi di situ nilainya kan makin banyak jabatannya, makin tinggi nilai kompetensinya. Eh, Padahal di situasi tertentu, ya di suatu situasi tertentu, orang pindah-pindah itu bukan karena juga ia berprestasi. Terkadang tuh ada ketidakcocokan lah di dalam instansi atau unit kerja. Jadi belum tentu juga orang yang banyak jabatannya itu adalah orang-orang yang setia. Cuman hal ini juga sudah kami sampaikan ke BKN. Jadi menurut BKN memang eh, dijalankan saja terlebih dahulu juknis-juknis yang sudah disiapkan BKN. Nah, mungkin nanti ada koreksi, ada masukan dan saran, silahkan mungkin dapat kita sampaikan ke BKN.
Baik, Pak Eko yang ingin bertanya nih, ahli kepegawaian di rumah sakit nih. Silahkan, Pak Eko. Baik, terima kasih, Mbak Rani. Izin dengar. Dengar, Pak, kedengaran. Apakah suara saya terdengar, Pak? Kedengaran, Pak. Dengar? Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rani, Pak Riki yang kami hormati, terima kasih atas kegiatan hari ini. Setidaknya meskipun ini hal baru, eh, dapat menambah wawasan kita. Izin tadi mengenai riwayat jabatan ya, riwayat jabatan itu yang dipaparkan tadi hanya yang ibaratnya yang definitif, dan untuk bagian yang non definitif itu hanya PLH, kemudian PJ tadi kalau nggak salah saya, PLT. Nah, kami ingin menanyakan bagaimana kalau yang subkor. Nah, kita ini di daerah kan ada istilah subkor yang dulu hasil penyetaraan, di mana kebanyakan mereka dulunya adalah mantan-mantan eselon 4 ya, pejabat pengawas. Nah, itu di mana kedudukannya? Apakah bisa juga sebagai instrumen riwayat jabatan atau tidak? Mengingat setelah mereka disetarakan dan menjadi subkor itu, tusi-tusi manajerialnya itu masih sama. Nah, dan itu diatur dalam Perwako tentang tusi substansi kalau nggak salah saya. Dan itu kan berjalan tidak hanya sehari dua hari. Sementara PLH aja yang 2 hari tadi dimasukkan gitu. Sementara yang subkor ini ada yang 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Nah, justru tidak dimasukkan. Mungkin itu sementara dari saya, Pak. Mohon arahan. Terima kasih. Ya, nggak menjawab Kak Borela. Baik, ada lagi yang bertanya mungkin. Gimana Borela, langsung jawab Kak? Silakan Pak Riki langsung aja dijawab, boleh. Baik Bapak, terima kasih Pak atas pertanyaannya, Pak Edi Sumur. Pak Edi ya? Pak Eko ya, Pak Eko. Maaf Pak Eko, salam. Pak Eko. Maaf Pak Eko, salam kenal Pak Eko. Saya juga baru di Singkawang ini. Jadi Pak Eko, tadi saya bilang bahwa di sumbu Y itu ada 2 kategori, ada kinerja penguat, ada kinerja utama ya. Untuk jabatan subkor, izin Pak Kabir saya jawab dulu ya pertanyaannya. Jadi tadi saya jelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa di kinerja penguat itu ada penghargaan, ada penugasan dalam tim kerja, ada umpan balik 360 derajat. Jadi jika subkor-subkor itu sebagai ketua tim kerja itu juga dapat nilainya Pak. Jadi ketua tim kerja internal instansi itu dihargai sebesar 75. Dalam sistem aplikasi ini penugasan dalam tim kerja Pak, ini juga dihargai Pak. Subkor ini nilainya kalau dimasukkan datanya ini Pak, nilainya 75 dari 15% nih Pak. Karena ini Pak Gunawan belum masukkan penugasan dalam tim kerja, belum kami inputkan, maka belum masuk datanya di sini. Maka kami minta data-data kemarin, ada data dari yang kami minta itu, dari saya cek. Ya, mungkin Pak Nadi bisa menambahkan, karena saya lagi datanya lagi cari Pak. Baik, Silakan Pak terima Nadi. kasih Pak Riki. Jadi ini mungkin masih penafsiran kita masing-masing lah ya Pak Riki ya Pak Eko ya.
Jadi menurut pendapat kita masing-masing, saya juga setuju sih apa yang disampaikan Pak Eko nih, bahwa subkoor itu kan juga sebuah tanggung jawab ya dalam jabatan. Jadi eh, kalau berkeadilan memang harusnya masuk ke dalam penilaian pengalaman jabatan yang di non definitif. Ya, Tapi itulah Pak Eko, secara struktural betul. itu sampai sekarang belum diakui. Itu juga sih yang mungkin jadi nanti jadi susah juga sih kayaknya BKN memasukkan ke dalam jabatan non definitif. Tapi enggak apa-apa Pak Eko, mungkin nanti kita sampaikan karena memang itulah yang terjadi ya fakta di daerah, pejabat penyetaraan disubkoorkan fungsional yang rasa manajerial ya. Jadi fungsional rasa struktural. Sampai sekarang bahkan rasanya itu Ya, betul. sampai sekarang kita juga Betul. Pemkot Singkawang belum apa, kita masih menunggu lah ya. Kita masih menunggu peta jabatan yang resmi yang sudah ditandai wali kota untuk istilahnya Jafung murni ya. Nah, kalau sekarang kan masih ada istilah, ada penyetaraan, bahkan tunjangan juga masih menyesuaikan dengan tunjangan pada zaman yang bersangkutan struktural. Itu juga sedang kami pikirkan Pak Ya, Eko, pengaman karirnya. Jadi memang ada juga ada rasa ketidakadilan ya rasanya ya. Tapi kembali lagi itu adalah keputusan pimpinan. Nah, kami di BKSDM ini pengelola SDM mungkin dapat memberikan saran dan pertimbangan ke pimpinan dengan putusan dari pimpinan. Jadi silahkan Bapak Ibu yang memberikan saran, masukan, apabila ada ASN yang dirasa kurang berkeadilan terkait karirnya, silahkan disampaikan ke kami. Jadi itu menjadi catatan kami, menjadi bahan pertimbangan kami untuk disampaikan ke pimpinan. Mungkin dari saya begitu Pak Eko. Ini saran dan masukan yang baik, ya. yang bagus untuk menyempurnakan lah ya, menyempurnakan indikator-indikator penilaian di dalam Simata BKN. Ya, betul Pak Rani. Saya berterima kasih ya kalau ini dianggap sebagai satu saran, karena jangan sampai teman-teman kita yang tidak berkesempatan untuk eselon 4, tetapi punya pengalaman sebagai atau ditunjuk diberi tanggung jawab sebagai subkor dulu, ya kan, dan dilanjutkan dengan ketua tim kerja itu, karirnya jadi terhambat gitu. Contoh, sebagai subkor baru 2 tahun misalkan, sementara untuk menjadi eselon 3 secara kepangkatan ini sudah cukup. Nah, cuman karena pengalamannya bukan pengawas tadi, ya, hanya subkor, tidak diakui, padahal tugasnya itu sama, gitu kan, kasihan, gitu kan. Jadi ini kita berbicara untuk secara luas lah kita ASN Kota Singkawang lah, karena saya yakin yang punya pengalaman ini bukan 1-2 orang nih yang sebagai subkor, gitu kan. Tapi nggak ada tuh di riwayat jabatan tadi, nggak muncul, malah PLH tuh muncul. Padahal tadi kata Pak Riki 2 hari pun nggak apa-apa dimasukin lah. Ini 2 hari kalah ya kok, lebih apa yang 2 tahun lebih kalah sama yang 2 hari PLH gitu kan. Demikian, terima kasih Pak Rani, Pak Riki dan teman-teman semuanya. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin terkait penilaian 360 yang kami share kemarin, kemudian penugasan dalam tim kerja. Jadi izin Bapak Ibu, eh, kenapa kami melakukan percepatan juga. Jadi kami menindaklanjuti percepatan dari BKN sehingga mohon maaf mungkin kami menyampaikan eh, bukan berbentuk edaran misalnya atau bukan berbentuk surat keputusan. Sementara kami siapkan surat kepala BKSDM karena untuk edaran sudah masih proses kepimpinan. Jadi untuk percepatan kami menggunakan surat kepala BKSDM untuk penilaian 360. Itu juga penilaian 360 yang eh, kami dapatkan itu dari aplikasi Simata juga. Nah, jadi untuk penilaian 360 ini kami mohon kepada Bapak Ibu pengelola kepegawaian untuk mengingatkanlah seluruh ASN di instansi atau di unit kerjanya masing-masing untuk melakukan penilaian 360. Jadi ada atasan, ada rekan sejawat, dan ada bawahan untuk peran penilainya. Jadi
kami mohon bantuannya lah dalam rangka ekspos manajemen talenta ke BKN. Jadi kami butuh data-data dari Bapak Ibu untuk masuk ke SCSN yang akan terintegrasi di Simata. Begitu juga yang di klubnya Bapak Ibu. Jadi kami juga sudah share bagaimana kita mengupdate pengembangan kompetensi di apa namanya di MySN. Jadi silahkan Bapak Ibu mengupdate. Mungkin ke depan juga Pak Riki dan Bapak Ibu sekalian kita akan melakukan sosialisasi juga terkait pengembangan kompetensi melalui Korpu. Nah ini apa namanya informasi awal untuk Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu dapat mempelajari dulu apa itu Korpu, seperti apa Korpu. Jadi eh, untuk pengembangan kompetensi dengan Korpu itu tidak membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Jadi diharapkan dengan Korpu itu pengembangan kompetensi berjalan secara efektif dan efisien. Nah, nantilah kita ke depan salah satu strategi juga bagaimana kita mendapatkan nilai kompetensi yang tidak berbiaya mahal, nah, itu dengan Korpu. Dengan coaching mentoring misalnya nanti siapapun yang melakukan coaching maupun mentoring di instansinya akan dibuatkan sertifikat oleh kepala backup SDM dan diakui nanti di dalam SISN dan dinilai juga di Simata. Jadi sementara dari BKN itu tidak mengatur tentang eh, linearitas diklat. Nah, misalnya si seorang SNA harus diklatnya harus linear, enggak juga. Sementara itu masih berdasarkan jumlah ya untuk yang non struktural. Jadi sertifikat apapun yang bentuknya pengembangan kompetensi, baik itu dari pengalaman maupun dari teknis itu diakui di SISN dan mendapatkan nilai tersendiri di Simata. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mengupdate nilai pengembangan kompetensinya. Sama juga menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kemarin kita juga ada share untuk penugasan dalam tim kerja ya Pak Kabit ya. Jadi Ya, diminta kepada Kasubag Adum, jika sudah selesai silakan disampaikan kepada kami, baik itu melalui soft copy atau hard copy. Kalau soft copy akan langsung kami data untuk dimasukkan dalam sistem Simata. Jadi tidak perlu lama-lama lagi jika biar nilainya bisa masuk ke dalam sistem. Ada juga kita kemarin mengenai riwayat diklat, riwayat jabatan ya Pak Kabit ya. ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu Ya, sekalian. untuk penugasan dalam tim, untuk bahan ekspos ini, Bapak Ibu, kami izin. Jadi kami juga udah diskusi kemarin, diskusi secara tim juga bahwa eh, tim kerja di sini memang tidak hanya terbatas pada tim kerja yang di SKP tuh yang ada yang diarahkan oleh organisasi ya. Tim kerja sini-sini luas, pokoknya ada surat penugasan tim dari pimpinan unit kerja masing-masing itu sudah dianggap penugasan dalam tim kerja walaupun itu di luar SKP. Kalau dikasih contoh dari BKN misalnya tim penyusunan Ajak ABK misalnya. Kemudian ada tim pengelolaan manajemen talenta seperti kami di sini itu di luar SKP itu juga sementara eh, dari BKN itu belum mengatur lah lebih detail. Yang diatur hanya anggota lingkup instansi, anggota lintas instansi, kemudian ketua internal instansi dan lintas instansi. Kami juga sudah pertanyakan eh, apa itu internal instansi, apa itu lintas. Jadi yang sifatnya di dalam Pemkot maupun antar unit kerja maupun antar OPD itu tetap namanya lingkup instansi. Nah, kalau lintas instansi itu sudah antar provinsi misalnya atau antar pemerintah instansi pusat. Nah, itu lintas instansi. Jadi kemungkinan kita di dalam instansi daerah ini hanya berkutat eh, di lingkup instansi. Kalaupun di lintas instansi mungkin ada yang anggota misalnya COVID sekalbar misalnya mungkin itu penugasan dalam timnya dapat di apa disampaikan lah ke kami. Jadi untuk tim kerja ini sendiri adalah kedudukan tertinggi ya Pak Riki ya. Ya. Jadi tidak perlu banyak hanya satu saja yang dilampirkan dan kedudukan yang tertinggi mau dia ketua mau dia anggota. Jadi kami juga sepakat kemarin untuk data awal. Jadi
bukan seharusnya ya. Idealnya sih seluruh pejabat struktural itu selaku ketua tim, karena dialah yang bertanggung jawab di unit terkecilnya. Misalnya Kabid, walaupun secara tim kerja dia tidak masuk ke dalam ketua tim, namun kan dia yang mengkoordinator eh, tim-tim kerja substansi tadi itu Pak Eko. Jadi seharusnya masa Kabid sebagai anggotanya tim kerjanya sub kan seperti itu. Jadi harusnya Kabid sebagai koordinator dan sebagai ketua tim bidang bahkan atau ketua tim bagian. Jadi mendapatkan nilai yang sama. Jadi yang membedakan itu paling yang fungsional dan pelaksana. Ada pelaksana yang dijadikan ketua, ada juga. Kemudian ada juga pelaksana atau fungsional yang juga hanya menjadi anggota itu yang bilang. Kalau saya kemarin kami diskusi, tapi ini untuk bahan ekspos mungkin nanti kita ke depannya akan kita evaluasi bersama. Kalau kami dari kami di Backup SDM, seluruh pejabat struktural itu eh, menjadi ketua tim seperti itu. Jadi ini untuk bahan ekspos. Jadi untuk OPD lain silahkan menyesuaikan. Mungkin ada pendapat lain bahwa harus menyesuaikan dengan tim kerja dan lain-lain. Tapi itu internal masing-masing lah. Kalau dari kami Backup SDM, kami sepakat bahwa untuk semua pejabat struktural itu harusnya menjadi ketua tim. Timnya pun tim sekecil apapun itu. Pokoknya di unit kerjanya masing-masing. Seperti itu. Masih ada yang mau bertanya? Mungkin Bapak David. Sebenarnya tadi ada yang lupa saya sampaikan Pak Kabit mengenai 9 kotak manajemen talenta itu. Jadi Ya, eh, boleh saya share. boleh, boleh Pak Riki. Yes. Nampak ya? Enggak. Nampak. Belum keluar Pak Riki. Ya. Ya, udah muncul Pak Ya. Riki. Jadi 9 kotak manajemen talenta itu seperti Pak Kabit sampaikan itu, jika ini 9 kotak ini ada sumbu Y itu kinerja, ya kategori sumbu X itu potensial, yang mana jika di bawah ekspektasi atau di bawah 60 ini nilainya atau potensialnya rendah, maka di kotak satu. Jika sesuai ekspektasi atau dengan baik itu 60 sampai 80, itu bisa di ya, potensialnya rendah itu di kotak 2. Jika potensialnya tinggi, ya, potensial tinggi, tapi di bawah ekspektasi kinerjanya, maka bisa di kotak 6. Jika potensial tinggi, ini ya di sini ya, tapi sesuai ekspektasi, maka di kotak 8. Seperti tadi contoh Pak Gunawan, bisa di kotak 8. Yang kita cari ini adalah di kotak 9, 7, 8, 9. Jika di kotak 7, ya, 7 ini kinerja di atas ekspektasi, tetapi potensial menengah. Ini kotak 7. Nah, kotak 9 ini kinerja di atas ekspektasi, potensial tinggi. Ini yang akan diisi oleh suksesor-suksesor atau akan masuk ke channel suksesi untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Agar Bapak Ibu semua
memahami mengenai kotak 9 manajemen talenta. Seperti tadi Pak Gunawan masuk ke kotak 8, maka Pak Gunawan tinggal sedikit lagi untuk masuk ke kotak 9. Mungkin seperti itu Pak Kabit dan Bapak Ibu sekalian. Masih ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu sekalian? Baik, Pak Riki, mungkin kita sambil apa ya, sambil diskusi lah ya intermezzo untuk Bapak Ibu juga. Mungkin eh, kebanyakan Bapak Ibu seluruh ASN lah ya, tidak hanya Singapura, mungkin eh, mungkin menurut saya sih ini sebagian besar cukup pesimis lah dengan manajemen talenta. Namun saya pribadi, khususnya di Backup System juga kami optimis untuk pelaksanaan manajemen talenta ini. Kami harapkan kepala daerah ketika jika ingin memang pemerintahannya berjalan dengan kualitas terbaik, harusnya pimpinan-pimpinan eh, stakeholder terkait lah ya, baik itu wali kota, wakil wali kota, sekda, tim komite talenta, nanti ada komite talenta ganti tim penilai kinerja untuk manajemen talenta ini harusnya sudah menggunakan manajemen talenta, dan ini juga sudah merupakan kewajiban dari arahan presiden bahkan untuk merit system, kemudian turun ke apa namanya Menpan, turun ke BKN, memang sudah merupakan kewajiban. Jadi memang orang-orang terpilih untuk menduduki suatu jabatan itu memang orang-orang yang layak lah. Layak dalam arti nilai sumbu Y dan sumbu X-nya, sumbu kinerja dan sumbu potensialnya itu diakui. Dan dinilai secara objektif seperti itu. Mungkin kami juga mohon Bapak Ibu ASN tetap semangat ya. Jadi tetap semangat, tetap profesional. Jadi kita ketahui bersama sih memang ya situasi atau kepentingan politik memang cukup berpengaruh ke dalam pengisian jabatan, sangat berpengaruh. Namun kita jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Kita harus selalu bekerja dengan baik. Insya Allah apa yang kita perbuat selama itu baik akan dibalas oleh Allah dengan baik. Ya. Jadi bagi saya Muslim, kita jangan bersandar kepada makhluk, kita jangan bersandar kepada manusia, tapi kita bersandarnya kepada Allah untuk yang Muslim. Jadi untuk yang non Muslim eh, mungkin punya kepercayaannya masing-masing. Tentunya ketika kita berbuat baik, insya Allah dalam kehidupan akan mendapatkan balasan yang baik ya. Mungkin seperti itulah ya Pak Eko ya. Ya, terima kasih Pak Rani. Tapi izin saya pribadi masih sangat percaya, Siap, terutama siap. kepada Pak Rani dan teman-teman melakukan hal-hal yang profesional, objektif, ya terlepas dari mungkin tadi yang disampaikan Pak Rani, mungkin ada sedikit-sedikit intervensi, nah, itu dinamika saja. Siap. Jadi, sampai hari ini saya masih yakin dan percaya bahwa masih banyak pimpinan-pimpinan kita yang melihat secara objektif kita semuanya berdasarkan kinerja. Ya, jadi ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan teman-teman yang kinerjanya baik, betul-betul dipetakan, betul-betul di ibaratnya apa kalau profiling ya. Jadi profiling itu betul-betul menjadi bahan pertimbangan ya, salah satu bahan utama pertimbangan untuk karir teman-teman, untuk promosi dan mutasi dan sebagainya. Jadi jangan sampai nanti keluar statement a priori dari para ASN kita kan, dah be ikut aja profiling, isi-isi aja, tidak sami juga ya hasilnya. Jangan sampai itu terjadi. Kita bisa lah, saya yakin lah dengan Pak Ani dan teman-teman bisa membantah itu dengan bukti nyata nanti. Siap, siap. Semangat. Kasih doa dan semangatnya Pak Eko. Mari kita kawal bersama. Baik,
tidak ada lagi mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin nanti pertanyaannya disimpan dan disampaikan secara pribadi boleh. Ya, mungkin Jadi kayaknya kami malu-malu nih Pak Rani. Mungkin itulah. nanti setelah ini banyak yang japri, Pak. Banyak japri kayaknya nanti nih. Jadi kami terbuka untuk semua masukan, semua kritik. Selama kritik itu membangun kita terima. Mungkin langsung kita tutup ya Bu Dela ya, Pak Riki ya mungkin ya. Baik, Pak Rani, boleh? Kita Jadi tutup aja izin mungkin Bapak kali Ibu, ya. eh, saya juga mewakili kapan mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan pagi hari ini, yang sudah meluangkan waktunya. Eh, nanti eh, Pak Riki, Bu Dela mungkin kita buatkan sertifikat mungkin, tapi nanti kami usahakan karena sekarang kita juga sudah mencoba untuk eh, apa ya ATM lah ya meniru BKN menyapa. Jadi nanti ke depan kami juga akan membuat suatu apa namanya forum pembelajaran lah bisa dibilang forum pembelajaran. Nanti kami sudah share juga ke PD kerja nanti ngombe kami ngobrol sambil belajar. Jadi mungkin nanti setiap hari apa di bulan apa nanti kami akan berdiskusi lah ngobrol dengan Bapak Ibu kita sambil belajar kita sambil memberikan masukan saran untuk kebaikan pemerintahan di Kota Singkawang ya seperti itu mungkin sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada perbuatan maupun perkataan kami yang kurang berkenan Bapak Ibu mohon dimaafkan. Eh, Mungkin kita akhiri kegiatan ini dengan ucapan Alhamdulillah wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua. Ya, terima kasih. Izin live Bu Dela Pak Riki. Ya, silakan Pak Rani. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi absen ya yang dibagikan pada kolom chat linknya. Belum ada ini Bu atau saya yang terlambat ya link absennya. Oke. Sudah ada Pak ya, Baik. Pak Eko? Ya, baik. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Baik Bapak Ibu yang telah mengisi daftar hadir boleh meninggalkan